Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas kerajaan di Riau pasca kehancuran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama kita akan membahas kedatangan Sangsa Purba. Pada akhir abad ke-12, kerajaan Sriwijaya telah mengalami keruntuhan karena terdesak oleh 3 kekuatan besar, yaitu dari utara kerajaan Siam, dari dalam negeri yaitu merdekanya kerajaan Melayu Jambi, dan dari selatan tumbuhnya kerajaan Majapahit. Akhirnya penerus kerajaan Sriwijaya memutuskan untuk pindah dengan tujuan yang pertama adalah ingin menghidupkan kembali kebesaran masa silam dengan mendirikan kerajaan baru Melayu sebagai kelanjutan Sriwijaya. Yang kedua, mencari ibu kota baru yang jauh dari ancaman Majapahit, tetapi tetap dekat dengan Selat Melaka sebagai pusat perdagangan. Inilah dia rute daripada perjalanan Sangsa Purba ke daerah Riau, yang mana Sangsa Purba melakukan perjalanan dari Palembang. Sangsa Purba menyinggahi beberapa kerajaan kecil yang termasuk bekas Mandala Sriwijaya, dan kemudian Sangsa Purba diterima oleh raja-raja setempat dan diakui sebagai Maharaja. Perjalanan Sangsa Purba dimulai dari Palembang kira-kira pada akhir abad ke-13, lengkap dengan staf pemerintahannya beserta pengiring-pengiringnya menghilir sungai sampai di muara Sungai Musi. Setelah beberapa hari meninggalkan muara Sungai Musi, sampailah di kerajaan Tanjung Pura. Setelah itu Sangsa Purba berlayar terus ke daerah Bintan. Kemudian beliau juga mengawinkan putranya dengan putri raja tempatan. Kemudian Sangsa Purba meneruskan pelayarannya ke Kuantan, kemudian ke Minangkabau. Pemerintahan Bintan. Kerajaan Bintan dalam zaman kerajaan Sriwijaya merupakan sebuah daerah Mandala. Ibu kotanya terletak kira-kira di tempat yang sekarang bernama Bintan Bukit Batu. Dari sumber-sumber yang ada, hanya sedikit yang diperoleh data mengenai penguasaan kerajaan Bintan ini. Rajanya yang diketahui ialah raja yang bernama Azharaya. Setelah Azharaya meninggal dunia, ia digantikan oleh Iskandar Shah. Kemudian Iskandar Shah digantikan oleh istrinya karena tidak adanya putra mahkota yang laki-laki. Istrinya ini bergelar Permaisuri Iskandar Shah. Salah satu bukti keberadaan wilayah Bintan pada masa lampau adalah berita daripada Marco Polo. Marco Polo, seorang pelaut Venesia, waktu kembali dari negeri Cina pada tahun 1292, sempat singgah di daerah kerajaan Bintan. Ini merupakan suatu pertanda bahwasanya kerajaan ini pada masa lampau sudah cukup terkenal di mata orang asing. Pada masa pemerintahan Permaisuri Iskandar Shah, inilah datang rombongan Sangsa Purba ke daerah Bintan. Yang waktu itu Sangsa Purba pertama sekali singgah di daerah Selat Sambu. Permaisuri Iskandar Shah menyambut Sangsa Purba dan menikahkan anaknya Wan Sri Beni dengan anak Sangsa Purba yang bernama Sang Nila Utama. Sang Nila Utama kemudian diangkat menjadi penguasa Bintan. Kerajaan Tumasik. Sang Nila Utama kemudian membuat kerajaan baru di Pulau Tumasik yang sekarang bernama Singapura. Sang Nila Utama bergelar Sri Tribuana. Setelah Sri Tribuana mangkat, ia digantikan oleh putranya sebagai raja dengan gelar Paduka Sri Rana Wikrama. Beberapa orang keturunannya kemudian secara berturut-turut memerintah sampai akhirnya Raja Tumasik yang terakhir memerintah yang bernama Permaisura, yang sering juga dikenal dengan nama Prameswara, bergelar Raja Kecil Besar. Pada masa pemerintahan Permaisura inilah Tumasik diserang oleh kerajaan Majapahit, yaitu pada akhir abad ke-14. Akibat serangan Majapahit itu, Permaisura terpaksa menyingkir ke utara, yaitu ke daratan tanah Semenanjung, dan mendirikan suatu kerajaan baru yang sekarang dikenal dengan nama Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka. Pada waktu Malaka didirikan oleh Permaisura, daerah tersebut telah didiami oleh suku laut, hidup sebagai nelayan berjumlah lebih kurang 30 keluarga. Raja dan pengikutnya merupakan rombongan pendatang yang mempunyai tingkat kebudayaan yang jauh lebih tinggi.
bersama dengan penduduk asli telah merubah Malaka menjadi suatu kota yang cepat ramai berkembang dan besar, di mana selain pusat perdagangan, mereka di daerah tersebut menanam tanaman yang belum dikenal penduduk asli, seperti pisang, tebu, serta rempah-rempah. Mereka juga telah menemukan biji-biji timah di daratan. Dengan daratan Sumatera serta segera terjalin hubungan dagang yang ramai, dari mana beras dimasukkan sebagai makanan pokok penduduk Malaka. Malaka menjalankan politik koeksistensi. Dalam menjalankan dan menyelenggarakan politik negara, ternyata bahwa para Sultan Malaka menganut faham politik hidup berdampingan secara damai atau koeksistensi politik yang dilaksanakan secara efektif. Orientasi dari Malaka adalah hidup berdampingan dengan kerajaan-kerajaan besar yang memang kekuasaannya hebat dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Maka politik yang dijalankan oleh Malaka adalah politik moderat koeksistensi polis. Begitu Raja Prameswara menjadi raja di Malaka, dia telah menikah dengan salah seorang putri Majapahit. Karena perkawinan itu, hubungan dengan kerajaan Majapahit akan tetap terjalin. Contoh lainnya, Sultan Mansur Shah yang memerintah pada tahun 1459 sampai 1477. Pada masa pemerintahannya merupakan permulaan naiknya Malaka ke puncak kejayaan. Ia juga menikahi seorang putri kerajaan Majapahit dan mengangkatnya sebagai permaisuri. Pada tahun 1405 datang utusan daripada Cina, yaitu Cheng Ho, di Malaka untuk mempertegas kembali persahabatan Cina dengan kerajaan Malaka. Sehingga dengan kerajaan-kerajaan lain, kerajaan Malaka merasa aman dengan adanya perlindungan daripada Cina tersebut. Pada tahun 1411, Raja Malaka sendiri datang ke negeri Cina beserta istri, putra, dan menteri-menterinya. Semua rombongannya berjumlah 540 orang. Di negeri Cina, raja dan rombongannya disambut secara besar-besaran, suatu pertanda bahwa hubungan antara kedua kerajaan tersebut telah terjalin dengan baik. Tujuan daripada Malaka hidup bertahan dengan baik ini adalah untuk menghindari kehancuran daripada kerajaannya akibat permusuhan dengan kerajaan luar. Dan juga tujuan utamanya adalah untuk keamanan dalam negeri kerajaan Malaka itu sendiri. Malaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1445 sampai 1458, agama Islam diangkat menjadi agama resmi negara. Pada masa inilah Malaka merupakan pusat berkembangnya pengaruh agama Islam di Asia Tenggara. Rakyat cepat menyesuaikan diri dengan agama Islam ini. Pada masa kekuasaan Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1477, menggantikan Sultan Muzaffar Shah, Malaka mengalami puncak kegemilangannya, bukan saja karena konsolidasi ke dalam yang berhasil, tetapi karena agama Islam penyebarannya berpusat di daerah Selat Malaka. Waktu kerajaan Malaka melaksanakan kekuasaan politiknya dan memasukkan negeri-negeri lain ke dalam sistem perdagangannya, maka agama Islam dengan cepat tersebar ke daerah-daerah baru tersebut. Apabila raja setempat telah memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan ikut dengan agama rajanya tersebut. Perkawinan-perkawinan antara keluarga-keluarga yang dijalankan oleh Malaka mempercepat pula penyebaran agama Islam. Cara inilah yang dilakukan untuk mempercepat agama Islam dari kerajaan Malaka. Selain itu, di bidang kemiliteran, Malaka juga mempunyai tentara yang kuat di bidang militer. Bahkan kerajaan Malaka juga memiliki tentara-tentara bayaran yang didatangkan dari Jawa. Tentara ini selama di Melaka telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka pulang ke daerahnya masing-masing setelah mereka beragama Islam. Baik, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.